Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ayat-ayat tarbiyah anak. Ayat-ayat, tentunya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang kalau kita menelusuri tafsir ayat-ayat tersebut kita akan mendapati arahan-arahan dari Allah tentang mentarbiyah anak-anak. Namun pada kesempatan kali ini karena keterbatasan ilmu kita hanya menyampaikan sebagian ayat yang bisa kita sampaikan, dan ayat-ayat tersebut yang saya akan pilihkan rata-rata terkait dengan orang tua, bagaimana cara orang tua mendidik anak-anak agar anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang sesuai dengan harapan orang tua ya. Dan ayat-ayat ini bersifat umum dan kalau diterapkan maka semoga cita-cita orang tua bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan ini sangat penting mengingat mendidik anak-anak adalah perkara yang sangat berat ya, sangat berat, tidak semudah yang kita bayangkan. Terutama di zaman sekarang yang dimana banyak sekali hal-hal yang membuat anak-anak lalai dari belajar, dan bukan cuma anak-anak, bahkan orang tua juga lalai dari tujuan yang seharusnya mereka tempuh atau mereka berjalan menuju ke tujuan tersebut. Banyak medsos, banyak tontonan, banyak berita-berita ya. Banyak syubhat, banyak syahwat ya. Sehingga mendidik anak bukan perkara yang ringan. Bahkan sebagian syekh saya pernah dengar mengatakan bahwasanya mendidik anak-anak di zaman sekarang seperti jihad fisabilillah. Itu berat, sangat berat mendidik anak-anak ya. Terasa saya sendiri merasakan ketika musim pandemi ya, anak-anak sekolah kemudian harus berhenti sehingga ada belajar online ya. Terkadang saya harus ngajar anak saya sendiri dan ternyata ngajar anak susah. Lebih baik ngajar antum daripada ngajar anak, berat ya. Saya ngajar anak saya yang masih kecil waktu itu belajar alif bata sama A B C D, ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya. Oleh karenanya ya, kita bisa sadar bahwasanya mendidik anak-anak itu sangat tidak mudah. Karena ini adalah ayat-ayat yang kalau kita terapkan mudah-mudahan bisa membantu kita untuk mewujudkan cita-cita kita ya. Tentunya dengan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan tulis ayat-ayat tersebut di papan tulis. Tapi kelihatannya susah ya. Hah? Bisa ditulis itu. Nanti banyak yang nggak bisa lihat ya. Kalau begitu kita langsung aja baca ayat-ayatnya. Tapi kasihan panitia sudah siapin papan tulis sama spidol 3 warna kan? Gimana? Bisa? Ayo. Baik. Bismillah ya. Benar 3 warna. Biru, hitam. Enggak ada merah. Enggak apa. Ayat-ayat tarbiyah anak ya. Ayat-ayat ini mungkin bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa ayat ya. Yang pertama adalah ya, ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban orang tua untuk mendidik anak, untuk mendidik anak-anak. Ini perlu kita tekankan agar kita sadar bahwasanya mendidik anak-anak adalah kewajiban orang tua. Dia bukan hanya sekedar sunnah atau mubah, bahkan dia adalah hukumnya wajib. Artinya apa? Jika orang tua tidak mendidik anak-anak, maka dia berdosa ya. Dia berdosa. Dalilkan hal ini di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita sering tahu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak keluarga kalian dari api neraka jahanam. Kemudian Allah jelaskan tentang bahayanya api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang di mana
neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Dan pada neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Keras dari perbuatannya, kasar dari perkataannya. Ini adalah perkara yang mengerikan ya. Bahan bakarnya manusia. Manusia dibakar di neraka, dia terbakar sekaligus membakar. Artinya Allah menggambarkan bahwa neraka itu adalah suatu yang sangat mengerikan. Dan Allah mengingatkan bahwasanya wajib bagi kalian untuk menjaga diri kalian, dan Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian dari api neraka. Tapi Allah mengatakan jagalah diri kalian dan keluarga apa? Kalian. Maka seorang tidak boleh egois. Dia mengatakan yang penting saya ngaji, yang penting saya soleh, saya enggak peduli istri saya enggak peduli anak-anak saya. Enggak. Engkau mendidik anak istrimu hukumnya apa? Wajib. Ya. Jangan seorang bilang, sudah, istri saya mau durhaka, mau jadi penjahat, mau enggak sholat, enggak ada masalah. Nanti saya dapat bidadari di akhirat, enggak ada masalah. Enggak boleh bilang begitu ya. Istrinya diajak ke surga biar jadi bidadari di mana di surga ya. Ya ini. Oleh karenanya ini ayat menunjukkan bahwasanya mendidik anak-anak hukumnya wajib. Kemudian juga dalam surat di antara dalam surat Toha kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis salat." Wa'mur ahlaka bis salat. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Perintah keluarga untuk salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastabir 'alaiha," dan bersabarlah untuk salat. Bersabar untuk salat butuh kesabaran, dan bersabar menyuruh anak dan istri untuk apa? Untuk salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki darimu, nahnu narzukuk. Justru kami beri rezeki kepadamu. Artinya jangan sampai karena engkau sibuk cari rezeki, kau lupa untuk mendidik anak istrimu. Tapi fokuslah untuk menyuruh anak istri untuk salat, kami akan tanggung apa? Rezekimu. Oleh karenanya seorang jangan jadikan dia mencari rezeki sebagai alasan tidak mendidik anak dan istri. Kita harus memberi waktu untuk menegur atau mendidik anak istri untuk sholat. Telepon istri sudah sholat atau belum, telepon anak-anak ya, sudah sholat atau belum. Tes ya. Jadi sebentar. Jadi anak-anak jangan pernah bosan kita untuk tanya sudah sholat atau belum, meskipun mereka sudah besar, meskipun mereka kita lihat sudah di pondok, jangan lupa untuk nanya, nak sudah sholat atau belum ya. Di antara pengalaman yang nyata yang saya lihat adalah kebiasaan mertua saya, ya, rahimahullahu taala ya. Dia sudah meninggal dunia. Ibu dan istri saya, ya, beliau itu suka telepon anak-anaknya untuk sholat. Bahkan anaknya sudah umur 40, sudah 30 lebih, dia telepon suruh sholat. Kadang dia bangunkan untuk apa? Sholat, termasuk mantu-mantunya ya. Jadi suatu hari saya lagi main di Sulawesi, kemudian kami tidur bareng di suatu rumah besar, dan biasa ibu mertua bangunkan, Firanda sholat. Saya gimana gitu, saya lulusan Madinah. Firanda sholat. Saya sudah bangun, cuma ya saya bilang, mama ini gimana? Ini ustadz nih masa dibangunkan. Tapi maksud saya, dia sampai dia udah tua, dia masih terus nyuruh anak-anaknya untuk apa? Sholat ya. Dan tentunya seruan orang tua berbeda, penuh dengan kasih sayang, dan anak-anak lebih mendengar, tidak tersinggung kalau disuruh oleh apa? Orang tua ya. Jadi subhanallah, tidak ada salahnya kita merintahkan anak-anak sholat meskipun mereka juga sholat ya. Tegur mereka, ingatkan mereka ya, karena sholat adalah ibadah yang sangat agung. Dari sini kita harus sadar bahwasanya mendidik anak dan istri hukumnya wajib. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala punya pernyataan yang indah yang mengatakan, jangan disangka bahwa hanya anak yang berkewajiban berbakti kepada orang tua. Benar, anak wajib berbakti kepada orang tua, tapi orang tua wajib untuk mendidik apa? Anak-anak. Bisa jadi mereka duluan dihisab daripada bakti anak terhadap apa? Orang tua. Ya, karena yang tanggung jawabnya kena duluan orang tua terhadap mana dulu? Kan yang pertama hidup orang tua, baru kemudian apa? Anak. Sehingga dalam urutan waktu, orang tua yang lebih dahulu menjalankan kewajibannya agar mendidik anak supaya anak nanti punya kewajiban berikutnya berbakti sama orang tua. Bisa jadi orang tua dihisab oleh Allah terlebih dahulu dalam mendidik anak-anak sebelum anak-anak dihisab berbakti kepada orang tua. Maka waspada ikhwan,
ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jangan sampai antum sibuk cari rezeki, antum lupa didik anak-anak. Jangan sampai ummahat sibuk, banyak pergaulan, banyak ikut pengajian, lupa didik apa? Anak-anak. Dan saya ingatkan, kalau anak-anak pun dimasukkan di pondok, pondok itu hanya partner dalam mendidik anak-anak, tapi bukan penanggung jawab utama. Yang bertanggung jawab utama adalah kita sebagai apa? Orang tua. Kejadian nyata banyak ketika anak-anak gagal di pondok, pondoknya disalah-salahkan. Mungkin ada pondok punya andil dalam kegagalan anak tersebut, tapi bisa jadi andil paling besar adalah apa? Orang tua. Ya, oleh karenanya pondok adalah partner kita yang bantu kita untuk mendidik anak-anak, tapi mas'uliyah, tanggung jawab paling utama adalah kita. Kita sebagai apa? Orang tua. Maka ingat, ini kewajiban, bukan sekedar kegiatan sunnah, enggak. Mendidik anak-anak hukumnya wajib. Mendidik istri hukumnya wajib, ya. Ajak anak istri untuk masuk surga, jaga mereka jangan sampai terkena adab neraka jahanam. Tapi ini ayat-ayat yang pertama tentang tarbiyah agar kita sadar bahwasanya anak-anak wajib untuk kita didik, ya. Ini berlaku bagi ayah, kalau untuk anak-anak berlaku bagi ayah dan ibu. Artinya istri kita punya kewajiban juga mendidik apa? Anak-anak, ya. Ibu-ibu ingat jangan sampai menyerahkan segera kewajiban mendidik anak kepada suami, enggak. Ibu-ibu juga, ya. Bahkan ibu mungkin pertanggungjawabnya besar karena suami mungkin keluar cari nafkah. Yang sering di rumah siapa? Ibu-ibu, ya. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta bertanggungjawab atas pimpinannya, di antaranya wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Artinya dia ngurus apa? Urusan di dalam rumah, maka dia bertanggung jawab atas urusan rumah, di antaranya bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ya. Taib yang kedua. Ayat yang kedua yang terkait dengan tarbiyah anak. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ciri orang soleh adalah mendoakan anak-anak. Mendoakan anak-anak. Ini di antara sebab utama agar anak-anak bisa menjadi soleh dan soleha adalah doa. Ini sebab utama. Karena begitu kuatnya pengaruh doa terhadap keberhasilan, ya. Sampai datang dalam suatu hadis yang meskipun diperselisihkan oleh para ulama, la yaruddu al-qadha illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Di antara tafsirannya adalah kekuatan sebab menjadi akibat sangat besar, sampai-sampai kalau bisa merubah takdir akan merubah, tapi yang benar doa tidak bisa merubah takdir. Hanya saja kekuatan dia untuk menimbulkan akibat sangat besar. Ini mirip seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain." Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang akan mendahului takdir. Tapi tidak terjadi, karena ain yang menimpa seseorang pun itu karena apa? Takdir. Cuma para ulama ketika menjelaskan hadis ini mereka mengatakan pengaruh ain luar biasa, menimbulkan apa? Akibat pada seseorang, ya. Sama seperti doa. Doa luar biasa pengaruhnya, ya. Pengaruh luar biasa dalam keberhasilan kita, di antaranya dalam mendidik anak-anak, ya. Oleh karenanya Al-Qur'an menyebutkan di antara ciri-ciri orang soleh adalah orang-orang yang suka mendoakan anak-anaknya. Contoh, Allah sebutkan tentang doa para nabi. Nabi-nabi mendoakan anak mereka. Lihatlah seperti Nabi Ibrahim, Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana dia mendoakan anak-anaknya, seperti dalam doanya yang Allah abadikan dalam surat Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbku, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa? Berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Dia tidak mendoakan dirinya saja, bahkan dia mendoakan anak-anaknya agar terbebaskan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga jadikanlah anak-anakku penegak salat. Nabi Ibrahim mendoakan anaknya. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria, ya, yang berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Nabi Zakaria berdoa minta anak yang
saleh. Demikian juga Allah abadikan di awal surat Maryam, ya dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat ra'ati akhirah fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radhiyya. Di situ Nabi Allah sebutkan bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan penuh merendahkan dirinya untuk dapat anak yang soleh. Dia mengatakan, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, rambutku sudah putih semua, tulangku sudah lemah, istriku mandul, sementara Bani Israel membutuhkan pembimbing. Aku minta kepada engkau anak yang soleh yang bisa meneruskan perjuanganku. Dia berdoa minta anak yang soleh. Demikian juga di antara kebiasaan orang soleh adalah mendoakan anak-anak mereka. Allah sebutkan di antara ciri penghuni surga adalah mendoakan atau meminta agar anak-anaknya soleh. Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang ciri-ciri mereka adalah semua ciri-ciri penghuni surga. Dan di akhir ayat Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi. Ya. Siapa ibadur rahman ini yang diberikan ganjaran surga yang tinggi? Di antara ciri-cirinya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang solehah dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh yang menyejukkan pandangan kami. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jarang mendoakan anak dan istri kita, kita tidak melakukan ciri-ciri orang-orang yang saleh. Sisihkan waktu untuk mendoakan apa? Anak-anak. Bangun malam menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita menjadi saleh dan saleh. Demi Allah mereka butuh dengan doa kita. Ujian berat sekarang ikhwan. HP, medsos, TikTok, Toktik, subhanallah. Kita saja kadang mau lihat YouTube Syekh, iklannya cewek. Jadi sebelum Syekh ada apa? Cewek, supaya istighfar sebelum nonton Syekh. Astagfirullah. Ini kenyataan. Ya. Subhanallah, kita menonton sesuatu di bawah iklan-iklan macam-macam. Ya. Anak-anak kita kasihan. Mereka menemukan ujian yang tidak kita temukan di zaman kita masih muda. Sekarang saya juga masih muda, tapi dulu saya lebih muda ya. Jadi subhanallah, ujian mereka berat, fitnah-fitnah luar biasa, syubhat terbuka dengan buka-bukanya, syahwat terbuka dengan selebar-lebarnya. Oleh karena mereka butuh doa kita, butuh tangisan kita di malam hari, kita bangun malam doain anak-anak kita. Anak kita butuh, ya Allah beri hidayah sama mereka. Ya Allah jauhkan mereka dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya Allah istiqomahkan mereka. Ya Allah pilihkan bagi mereka pasangan yang soleh dan soleha. Kita doain mereka, mudahkan mereka dalam pendidikan, mudahkan mereka untuk belajar. Mereka sangat butuh doa kita, doa yang tulus dari orang tua. Siapa lagi yang mau doa anak-anak kita? Siapa yang mau doain anak-anak kita? Mau tetangga suruh doain anak kita? Enggak ada. Dia juga doain anak-anaknya. Kita, anak-anak butuh dengan doa apa? Orang tua. Dan di antara dalam hadis doa yang tidak ditolak adalah doaul walid li waladihi. Dalam riwayat ala waladihi. Doa orang tua terhadap anaknya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ummahat sekalian, ya, jangan lupa doain anak-anak. Berikan waktu khusus untuk dapat doakan mereka. Sungguh mereka sangat butuh doa kita. Sungguh mereka sangat butuh dengan doa kita, dengan perhatian dari kedua orang tua. Jangan bangun malam cuma ya Allah lunasi hutangku, ya Allah lunasi hutangku. Tapi doa minta lunas hutang ada, doa buat anak-anak juga ada. Ya. Doa mereka secara detail, Dan kalau kita lagi umrah, kita doakan anak satu-satu, doain terus. Nanti anak kedua, terus doain mereka. Mereka butuh doa kita. Itu ciri-ciri orang-orang penghuni surga. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan betapa banyak doa orang tua akhirnya menjadikan sang anak berhasil sukses dunia maupun di akhirat. Rahasia adalah doa dari orang tua, baik doa ayah maupun doa ibu. Baik. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ciri orang soleh mendoakan anak-anak. Di antaranya tadi disebutkan doa para nabi.
Doa para nabi. Kemudian tadi doa ibadur rahman. Kemudian berikutnya ayat-ayat yang terkait dengan tarbiyah. Yang ketiga, ayat-ayat ya yang menunjukkan bahwa anak yang soleh adalah aset terbesar. Jadi anak soleh ini adalah aset terbesar bagi seorang di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena anak soleh apa sih? Aset itu apa? Kenapa kita pengen aset banyak? Agar kita dapat apa? Kebahagiaan. Iya enggak? Kenapa saya pengen punya mobil mewah? Karena saya merasa bahagia kalau naik mobil yang mewah. Kenapa saya pengen rumah yang luas? Karena saya merasa kalau saya punya rumah luas saya akan apa? Bahagia. Itu aset. Itu hakikat dari aset karena kita ingin meraih apa? Kebahagiaan. Di antara aset paling besar bagi kita adalah anak soleh. Kalau anak kita soleh akan mendatangkan banyak apa? Kebahagiaan. Banyak kebahagiaan. Saya nggak usah bilang anak soleh. Kadang saya lihat anak saya kumpul, kemudian mereka saling ganggu, saling satu ngelapor, Abi ini gini saya. Itu saya sudah bahagia. Meskipun mereka bertengkar. Apalagi kalau mereka apa? Soleh. Apalagi kalau mereka soleh. Ya. Sekarang banyak orang sengsara. Kenapa? Ketika di masa tua dia tidak mendapati anak-anak yang soleh. Kasihan. Anaknya tidak peduli sama dia. Ya, anaknya sibuk sendiri dengan istrinya, dengan kerjaannya. Tidak pernah telepon orang tua, tidak pernah jenguk orang tuanya. Meskipun orang tua dalam kondisi kaya raya, dia kehilangan kebahagiaan yang besar. Ketika di masa tua dicuekin sama anak-anaknya ya. Oleh karenanya anak adalah aset paling besar bagi kita, mendatangkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Maka Al-Quran menyebutkan bahwasanya anak-anak merupakan aset yang paling besar, terutama ketika di akhirat. Dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrihim bima kasaba rahin." Dalam surat At-Tur Allah berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin," dan zurriyah mereka mengikuti mereka juga dengan beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan zurriyah mereka kepada mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala mereka sama sekali. Kullu imri'in bima kasaba rahin, kalau ada yang melakukan kemaksiatan maka kembali kepada masing-masing. Ayat ini itu aja. Ya. Ayat ini Allah menjelaskan jika ada orang beriman kemudian diikuti oleh zurriyah. Zurriyah di sini ditafsirkan dengan dua tafsiran. Di orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zurriyah. Dua tafsiran, zurriyah bisa artinya adalah anak-anak, bisa artinya adalah orang tua. Anak-anak bisa orang tua. Terkadang zurriyah artinya anak-anak sebagaimana yang sering kita baca, ya. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Yang mereka berdoa, ya Allah jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami. Di sini zurriyah maknanya adalah anak. Terkadang zurriyah artinya orang tua, seperti dalam surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda-tanda kebesaran kami bagi mereka, kami angkut dzurriyyatahum, itu nenek moyang mereka bersama Nabi Nuh di kapal yang bermuatan. Di sini Ibnu Katsir memilih dzurriyyah maknanya adalah nenek moyang. Jadi terkadang dzurri artinya bapak, terkadang dzurri artinya apa? Anak. Nah, apa kaitannya antara ayah dan anak? Allah sebutkan bahwasanya jika salah seorang dari mereka, misalnya ayah, di akhirat mendapat di surga misalnya di level yang tinggi, sementara sang anak di level yang bawah tapi masuk surga juga, maka sang anak bisa disusulkan oleh Allah sesuai dengan level sang ayah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami susulkan sang anak pada level ayahnya. Dan juga bisa sebaliknya, jika sang anak berada di level yang tinggi di surga, sang ayah di bawah, maka sang ayah bisa disusulkan kepada apa? Kepada anaknya. Sehingga dua-duanya bisa terjadi. Nah, kenyataannya banyak di antara kita yang anak-anaknya lebih soleh daripada bapaknya. Karena bapaknya baru ngaji, ya. Hafalan juz amma belum selesai. Ya. Kemudian dulu bekas penjahat. Anak-anak Masya Allah dari kecil sudah soleh dan soleha. Kemungkinan mereka lebih baik daripada kita sangat besar. Sehingga kemungkinan mereka meraih surga lebih tinggi, lebih besar. Nah, kalau kita mereka kita didik dengan baik dan mereka menjadi anak soleh, kalau di akhirat kelak ternyata orang tua levelnya lebih di bawah, anaknya lebih tinggi, maka orang tua bisa disusulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesempurnaan kebahagiaan, menyatukan antara anak dengan ayah di akhirat. Makanya saya katakan bahwasanya ayat ini menunjukkan anak adalah aset terbesar.
aset terbesar. Karena kalau anak-anak kita ternyata sukses di akhirat dan kita juga termasuk bisa masuk surga, maka level kita bisa dinaikkan sesuai dengan level apa? Anak-anak. Makanya seorang berusaha anaknya menjadi anak yang saleh. Ya ikhwan, benar kita ingin anak kita sukses dunia. Tapi percuma kalau dia sukses dunia ternyata akhiratnya enggak beres. Dia jadi dokter handal, dia jadi insinyur handal, dia jadi pejabat hebat, jadi orang terkenal, tapi dia tidak soleh. Dia enggak pernah doain kita. Dia sendiri saja tidak mendoakan dirinya. Apa yang kita dapatkan? Ya. Dunia mungkin kita dapatkan, akhirat kita tidak dapat apa-apa. Oleh karenanya anak yang soleh ini aset yang luar biasa di akhirat. Ya, aset yang luar biasa di akhirat. Ketika kita masuk di alam barzah, ya, siapa yang mendoakan kita? Yang setia mendoakan kita siapa? Anak-anak. Ini azan kah? Belum ya? Kalau azan kasih tahu ya. Jadi siapa yang setia doain kita? Anak-anak. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata amalu illa min thalath." Kalau seorang meninggal terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Siapa yang mau doain kita, ikhwan? Tetangga doain ente. Mungkin pas ente meninggal saja didoain. Teman-teman doain pas antum meninggal. Si fulan meninggal, rahimahullah. Tapi tiap malam bangun doain antum. Ada teman-teman, antum aja enggak pernah doain teman-teman. Ada doain teman-teman yang sudah meninggal. Kita ngaca diri. Artinya, apakah kita sering mendoakan teman kita? Ada mungkin 1, 2 orang, 5 orang, 10 orang. Tapi tidak semuanya. Yang sering yang setia doain kita 3 orang. Orang tua kita, istri kita sama anak kita. Orang tua kita biasanya meninggal terlebih dahulu. Istri kita setelah kita meninggal, dia mungkin meninggal juga. Atau dia kawin lagi dapat suami lebih baik daripada kita dilupakan. Dan itu kemungkinan terjadi. Ternyata suami saya dulu brengsek, sekarang suami soleh. Kita malah dimaki-maki bukan didoain ya. Tapi yang paling mungkin mendoakan kita adalah apa? Anak kita. Kita di alam barzah. Seorang di alam barzah waliyadzubillah mungkin dapat siksa kubur. Anaknya doain siksa kuburnya dikurangi atau dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berubah menjadi taman surga kuburannya. Oleh karenanya ini aset yang sangat berharga. Makanya antum jangan tanggung-tanggung keluarkan biaya, mengeluarkan energi untuk didik anak-anak. Dia aset yang paling hebat. Dia aset yang paling apa? Yang paling hebat. Kemudian di antaranya para ulama menjelaskan jika anak-anak jadi soleh gara-gara kita adalah sebab dia menjadi soleh, maka seluruh amalan dia akan lari kepada kita. Jika kita adalah sebab dia menjadi anak yang soleh. Ya, ada dalil umum Rasulullah SAW mengatakan man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan seorang pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang menjalankannya. Dan anak kita menjadi soleh karena didikan kita. Benar kita masukkan pondok, tapi yang biaya pondok siapa? Yang memilihkan pondok siapa? Yang ngarahin dia siapa? Jadi kalau anak soleh gara-gara kita, semua amal dia lari sama kita. Kalau dia bukan karena sebab kita, tidak. Kalau ada sebab akibat ya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya anak-anak kalian adalah hasil jerih payah kalian. Kata Nabi SAW, inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya yang paling makanan yang terbaik yang kalian makan adalah hasil kerjaan kalian sendiri. Dan di antaranya kalian makan dari hasil kerjaan anak-anak kalian, karena anak-anak kalian adalah hasil kalian, kata Nabi SAW. Di antara tafsiran para ulama, anna ma amilahu auladuhum ka anna walidahu amilahu. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya seakan-akan dikerjakan oleh bapaknya. Karena anak-anak adalah hasil jerih payah apa? Sang ayah, orang tua. Di antara dia akan ini juga sabda Nabi SAW ketika Rasulullah mengatakan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang diangkat derajatnya di surga. Maka dia berkata, anna li hadza, kok bisa saya derajatnya dinaikkan di surga? Maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mendoakanmu. Tafsiran ulama kalau antum baca syarah hadis ini, ada yang mengatakan karena anaknya sering mendoakan dia, ada yang mengatakan ketika sang anak beristighfar seakan-akan ayahnya juga sendiri beristighfar. Jadi mau saya, apa usahanya antum jadikan anak antum satu hafal Quran, satu kemudian dia ngaji terus, pahalanya lari sama antum. Dia sholat terus, dia bangun malam, antum dapat apa? Pahala. Enak atau tidak? Enak. Antum capek sebentar aja didik anak-anak. Antum udah meninggal, antum punya anak 4 soleh semua, rajin sholat malam semua. Semuanya rajin sholat, rajin puasa, semuanya pahala ngalir sama antum. Jadi anak-anak kita itu adalah aset terbesar bagi kita, umur berikutnya bagi kita. Kalau kita sudah meninggal, kita punya anak 4. Mereka akhirnya meninggal 40 tahun lagi kemudian. Kita dapat bonus 40 kali 4, 160 tahun. Yang capek mereka, kita dapat apa? Pahala. Kita cuma capek mendidik. Maka jangan tanggung-tanggung kalau didik apa? Anak-anak. Semua yang dia kerjakan nanti pahalanya sama kita. Karena kita di antara sebab menjadikan dia anak yang saleh. Azan kah? Belum juga? Masya Allah. Saya nunggu azan.
10 menit lagi. Oh masih lama ya? Saya sudah cepat-cepat ternyata masih lama. Ya udah enggak apa. Qadarullah. Baik. Jadi ayat-ayat menunjukkan anak soleh adalah aset yang terbesar. Jangan lupa. Antum berjuang keras. Sabar, doain anak-anak, didik mereka. Kalau mereka nakal dilurusin, ya. Kalau mereka salah ditegur, kalau mereka berhasil kasih hadiah. Terus, karena itu adalah umur antum, umur kedua, umur ketiga, umur keempat dan seterusnya. Antum punya anak 5, soleh semua, antum punya bonus umur 5 manusia. Itu enggak? Sejak dia balik sampai meninggal, itu semua umur antum juga. Karena antum mendidik apa? Mereka. Paham? Nanti kalau ini anak-anak, ternyata juga soleh, terus punya cucu-cucu, antum punya cucu soleh semua. Lari kantum juga tidak? Lari kantum juga. Enak enggak? Itu namanya MLM. Iya. Antum pesan sama aneh. Nanti kalau Abi punya cucu-cucu, didik yang baik ya. Pesan mereka supaya didik apa cucu-cucu. Saya punya kawan, dia baru dapat hidayah, tapi terlambat. Biasa. Anaknya sudah terlanjur nakal. Anaknya ini punya anak, dia punya cucu. Saya bilang Pak, jangan sedih. Ini cucu antum, ini anak antum juga. Didik dia baik-baik. Kalau anak antum enggak berhasil, cucu dia apa? Didik. Dia semangat didik apa? Cucunya. Anaknya sudah terlanjur, sudah pakem, susah untuk apa? Karena dia terlambat dapat apa? Hidayah. Jadi jangan berpikir cuma anak antum, kalau anak soleh, punya anak lagi soleh, semua lari kepada antum. Enak atau tidak? Enak. Makanya harus berusaha agar anak menjadi soleh. Berjuang, keluarkan uang, korban energi, korban perasaan, korban waktu. Itu ya itulah lika-likum di anak. Kenapa? Karena kata orang hasil sesuai dengan apa? Perjuangan. Hasilnya luar biasa. Anak soleh adalah aset yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Taib yang berikutnya, ingat ayat-ayat bahwa tarbiyah anak tergantung dengan perilaku orang tua. Ini dalam Al-Quran atau pepatah kita sederhana. Maksud saya dari pembahasan ini, saya ingin menyampaikan pepatah orang Indonesia, buah jatuh tidak jauh dari apa? Dari pohonnya. Ini pepatah orang Indonesia dan pepatah Arab juga ada. Kata pepatah Arab, "Wa man syabaha abahu fama zalam." Siapa yang mirip bapaknya maka tidak berdosa, tidak bersalah. Bapaknya begitu, anaknya begitu ya wajar karena anak ikut apa? Bapak. Di antara ayat tentang hal ini Allah sebut dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam ketika Maryam ibunya Isa alaihissalam ditiupkan ruh sehingga punya anak Nabi Isa dan dia hamil tanpa suami. Ketika dia hamil tanpa suami, kemudian dia melahirkan sang anak, kemudian dia pulang menemui kaumnya, Bani Israel. Kata Allah, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka dia pun mendatangi kaumnya sambil menggendong anaknya. Maka orang-orang heran. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, engkau telah melakukan dosa yang besar. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Apa kata Bani Israel? Wahai Maryam, kenapa kau bisa berzina? Sementara bapakmu adalah orang baik-baik dan ibumu bukan wanita pezina. Jadi mereka heran karena Maryam ini kok bisa jadi wanita, tuduhan mereka menurut persangkaan mereka. Padahal Maryam bukanlah wanita pezina, tapi ini wanita salehah. Tapi mereka menduga Maryam adalah wanita pezina. Sehingga mereka heran, kok bisa kamu terjerumus dalam zina sehingga punya anak tanpa suami? Maka na abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah, sementara ayahmu adalah orang baik-baik dan ibumu bukan wanita pezina. Seandainya bapakmu orang nakal, kamu berzina wajar. Bapakmu dulu pemabuk, bapakmu dulu pencuri, bapakmu dulu suka nipu orang, kamu pezina wajar. Seandainya ibumu dulu pezina, kamu ikut berzina juga wajar. Tapi aneh, bapakmu orang baik-baik, ibumu wanita soleha, kok bisa kamu berzina? Dijadikan dalil oleh Bani Israel tentang kaidah buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Ketika Maryam dianggap tidak soleha, mereka heran. Paham maksud ayat ini? Jadi mereka mengatakan kok bisa ya? Padahal memang Maryam wanita soleha dan benar. Bapaknya soleh, ibunya soleha, maka anaknya biasanya soleh. Ini kaidah umum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya pengaruh orang tua luar biasa kepada anak-anak. Anak-anak menjadi soleh, menjadi enggak soleh, pengaruh orang tua luar biasa. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak seorang yang lahir pun kecuali di atas fitrah, itu di atas kebaikan, file potensi untuk melakukan kebaikan. Dilahirkan dalam kondisi cenderung pada Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani, atau kedua orang tuanya menjadikan dia apa? Majusi. Ya. Kama tuntijul bahimatul jam'a. Ya. Kata Rasulullah SAW, seperti kambing atau onta ketika dilahirkan sempurna.
Hal tajiduna fiha min jadda? Apakah ada onta yang cacat dilahirkan telinganya tergunting, kakinya terpotong? Enggak ada. Hatta antum takunu tajdaunaha. Kalian yang motong-motongnya. Jadi maksudnya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya anak lahir di atas fitrah itu cenderung pada kebaikan. Kalau dibiarkan tidak ada yang ganggu, dia pasti baik, dia pasti bertauhid, dia pasti cenderung pada kebaikan. Tetapi pengaruh paling besar kata Nabi adalah kedua orang tuanya. Maka Nabi mengatakan fa'abawahu, maka keduanya orang tuanya menjadikan Nasrani, menjadikan Majusi, menjadikan dia Yahudi. Ini dalil bahwasanya pengaruh orang tua sangat luar biasa. Makanya kalau ada anak yang buruk di rumah, yang pertama dituduh adalah orang tua. Meskipun tidak harus jadi faktor luar, tapi Nabi ingin menjelaskan bahwasanya faktor orang tua sangat besar. Saya contohkan, ada seorang ternyata menjadi pembohong besar, terkenal tukang bohong. Pertama kali dia belajar bohong dari siapa? Dari ayahnya. Mungkin ketika dia masih kecil, ada yang cari ayahnya, "Assalamualaikum, ada bapak fulan?" Terus bapaknya bilang enggak ada, lagi keluar. "Oh, enggak ada om, ayah lagi keluar," misalnya. Kelihatannya sepele, bohong sepele, enggak ada pengaruhnya ya. Tetapi ini adalah batu pertama yang terpatri dalam dadanya bahwasanya bohong itu boleh. Batu pertama, kemudian dia kembangkan bangunan kebohongan, jadi dia bos dalam kebohongan. Yang ngajarin pertama apa? Orang tuanya. Yang masang batu kebohongan pertama orang tuanya. Saya pernah menghadapi kasus, ada seorang wanita kasar sama suaminya. Sampai suaminya dipegang kerah-kerah bajunya. Ada. Tapi bukan orang Medan, bukan. Maka ditelusuri, istri saya telusuri, ternyata dia bilang dia sering melihat ibunya dulu begituin bapaknya. Subhanallah. Dia sering lihat ibunya sering gituin bapaknya, dianggap sepele. Jadilah ibunya ini mengajarkan dosa jariah sama dia untuk berani sama suami. Kenapa dia berani suami? Karena dilihat itu hal biasa dilakukan oleh ibunya kepada apa? Bapaknya. Hati-hati ya. Pengaruhnya luar biasa. Ada seorang heran, anaknya main HP terus. Kenapa ibunya tiap hari main HP? Anak tidak mau murajaah. Kenapa ibunya tidak mau baca Quran? Anak suka nonton Korea karena ibunya nonton India. Jadi ini pengaruh tidak bisa gitu. Saya tidak menuduh bahwasanya semua salah karena orang tua, tapi saya bilang faktor paling utama adalah apa? Orang tua. Maka waspada. Maka seorang jangan sampai dia punya andil dalam merusak anaknya sehingga dia memasang dosa jariah kepada anaknya. Sebaliknya saya pernah dengar seorang ceramah, dia cerita suatu hari ketika dia masih kecil, tiba-tiba ayahnya berjalan di lampu merah, tahu-tahu ada seorang tua mau lewat, padahal lampu sudah hijau. Berhenti, tahu-tahu ada orang tua mau lewat, maka ayahnya turun, ayahnya ngebel-ngebel, dia turun, kemudian dia hentikan semua mobil di tengah jalan, semua mobil berhenti semua supaya orang tua ini bisa lewat. Subhanallah. Kata orang yang bercerita ini, apa yang saya lihat tersebut pelajaran berharga bagi saya bagaimana perhatian terhadap orang yang susah lebih daripada 1000 pengajian. Lebih daripada 1000 pengajian. Kenapa? Dia lihat ayahnya seperti itu. Contoh nyata daripada dia bagaimana ayahnya perhatian terhadap orang yang miskin. Sampai menghentikan mobil, sampai heboh ketika itu. Ada apa ayah kok seperti ini? Gara-gara memperhatikan seorang yang sedang tua mau lewat. Makanya saya bilang, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat sunnah di rumah? Di antara faedahnya, di antara faedah disebut oleh para ulama, agar rumah terisi dengan kebaikan. Di antara juga agar anak-anak melihat orang tuanya sholat sunnah. Antum bayangkan antum sholat malam, jam 3 malam, terus anak bangun. Lihat ayah sholat apa? Dia tanya, ayah tadi malam sholat apa? Belum subuh. Ayah sholat malam. Subhanallah. Kan ini pengaruh luar biasa. Dia pulang ke rumah, ayahnya baca Quran. Ibunya baca Quran. Kira-kira ada pengaruhnya enggak? Ada ya ikhwan. Tapi kalau dia pulang, ayahnya lagi main game. Ayah main apa? Game, sini gabung. Repot ya. Akhirnya ya mau disalahin siapa? Melihat ayahnya baca Quran, ayahnya hormat sama orang tua, iya bu, sama dia lihat ayah hormat sama mbahnya. Kira-kira pengaruh enggak? Pengaruh luar biasa. Pengaruh luar biasa. Ayahnya beradab, menghormati tamu, ayahnya tidak pelit. Saya pernah ketemu kawan anak kecil, anak saya. Dia mengadu sama saya. Kata dia, "Abi, itu Bi, si fulan itu," dia sebut temannya. "Pelit banget, Bi." Dalam hati bapaknya juga sama. Cuma saya diam-diam aja. Benar, faman syabaha abahu fama zalam. Siapa yang mirip bapaknya dia tidak bersalah. Yang salah bapaknya. Maka antum hati-hati ya. Antum punya andil besar dalam pengaruh apa? Anak-anak. Kalau antum rajin ibadah, anak lihat, anak akan terikut. Anak akan terikut. Jadi kalau antum bangun malam jam 2 malam, anak-anak bangun, "Abi nonton bola." Oh ternyata bangun malam ada nonton apa? Bola. Jangan salahkan anak-anak kemudian berlebih-lebihan dalam apa? Nonton bola. Abinya juga begitu. Ya. Dan di antara hal yang menjadikan saya dengar kejadian nyata ini, sedih sekali saya dengar. Jadi ada kawan, dia punya ponakan, masih SD.
Ketika dia ketemu ponakannya kedua kali, ponakannya udah kayak bencong-bencong. Ini kok jadi kayak bencong-bencong begini? Akhirnya dia ambil HP dari ponakannya tersebut, dia periksa ternyata banyak film-film gay di situ, film homo. Dia interogasi ponakannya, kamu kenapa dimarah-marahin? Kan katanya, saya lihat Abi nonton kayak ginian. Saya lihat Abi nonton kayak ginian. Oleh karenanya hati-hati ya. Maka benar pepatah buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Jangan sampai antum memberikan dosa jariah pada diri antum dengan mengajar anak-anak berbuat keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Di antaranya ayat yang mengisyaratkan akan pengaruh lingkungan. Ya. Jadi anak itu ya terpengaruh dengan 3 hal ya. Yang mempengaruhi anak ya. Mempengaruhi anak. Pertama adalah lingkungan ya. Lingkungan ini tadi sudah kita jelaskan, orang tua, kemudian tempat bergaulnya. Kemudian juga di antara yang pengaruh adalah syaitan ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah berkata, khalaqtu ibadi hunafa fa'atatuhumus syaitan fajtalahum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif. Hanif itu potensi cenderung kepada kebaikan, menjauh dari keburukan. Fa'atatuhumus syayatin, maka setan pun mendatangi mereka, fajtalathum, maka syaitan pun menggelincirkan mereka. Jadi faktor syaitan ada. Syaitan ada merusak fitrahnya. Yang kedua faktor lingkungan, orang tua sudah kita jelaskan tadi. Kemudian ada juga lingkungan tempat dia bergaul. Di sini Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah sebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi. Mereka ingin selamat dari kesyirikan yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka kabur. Pergi ke mana? Ke goa. Menghindar dari lingkungan yang merusak. Sehingga sebenarnya mengatakan di antara hikmah dari surat Al-Kahfi bercerita tentang fitnah yang ada di dunia, berbagai macam fitnah-fitnah. Di antara berbagai macam fitnah tersebut adalah fitnah lingkungan. Fitnah apa? Lingkungan. Hati-hati, kita waspada dalam mendidik anak-anak, jangan kasih mereka lingkungan yang buruk. Jangan biarkan dia berteman dengan teman yang buruk. Jangan berikan dia fasilitas yang buat dia apa? Terjebak ya. Ada pepatah Arab mengatakan apa? Dia lempar temannya ya dalam kondisi terikat, kemudian dia mengatakan iyyaka antabtal. Hati-hati engkau jangan sampai kau kena air basah atau jangan sampai kau tenggelam. Sementara dia ikat tangan temannya, kemudian dilemparkan ke sungai, kemudian dia berkata hati-hati jangan sampai kau tenggelam. Gimana enggak tenggelam sementara kau telah ikat apa? Tanganku. Sama, kita kasih HP sama anak belum waktunya. Bilang hati-hati jangan kau lihat ini ya. Kamu kasih HP gimana dia enggak mau lihat, ya. Kamu belikan game, hati-hati. Jangan main game sembarangan nih, tapi nggak atur kapan waktu main gamenya, bebas, terserah dia. Jangan sampai kita bilang biarkan anak mencari jati dirinya. Itu mungkin zaman dulu, zaman sekarang nggak bisa. Jati dirinya diatur oleh tontonannya. Hati-hati, jangan sampai kita begitu sayang sama anak sehingga kita memberikan fasilitas yang merusak dirinya. Ya, biarkan dia main sembarang, biarkan dia bersenang sembarang. Hati-hati. Oleh karenanya faktor lingkungan sangat penting. Jangan sampai kita ya tidak waspada sehingga kita jebak anak kita dalam lingkungan yang buruk. Kemudian tiap hari kita bilang hati-hati, hati-hati, sementara kita telah jebak dia dalam kondisi lingkungan yang buruk, entah lingkungan teman-teman atau lingkungan fasilitas yang kita biarkan dia memiliki fasilitas tersebut. Maka seorang waspada. Iwan sekarang mengerikan ikhwannya. Saya dapati sebagian santriwati ya, sekolah di pondok, tapi itu setelah itu dia bikin, apalagi waktu musim pandemi kemarin. Jadi mereka bikin grup santriwati. Grup santriwati tersebut di luar daripada guru-guru mereka tidak tahu, orang tua mereka tidak tahu. Ternyata di situ mereka kirim-kirim film Korea, macam-macam. Di pondok sudah diajarin baik-baik, ternyata ada grup apa? Grup santriwati merusak apa yang sudah dididik oleh orang tua, dididik oleh guru-guru, rusak dalam sehari oleh temannya dengan melihat klip yang merusak fitrah mereka. Ya. Oleh karenanya hati-hati tentang lingkungan ya. Intinya kalau kita mau pikirkan susah anak kita selamat, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita banyak berdoa. Taib, yang berikutnya ayat yang ke-6. Ini kelanjutan daripada yang ke-4 yaitu solehnya orang tua membantu ya kesolehan anak ya. Atau solehnya orang tua membantu terjaganya anak. Ini ayat yang sering kita dengar dalam surat Al-Kahfi juga ketika Allah berfirman tentang kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra."
ketika Nabi Khadir, Nabi Musa berjalan menuju suatu negeri, kemudian mereka minta dijamu, ternyata orang kampung tersebut tidak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ketika mereka hendak keluar di kampung tersebut, ternyata Nabi Khadir melihat alaihissalam melihat ada dinding yang mau runtuh, kemudian dia luruskan. Maka Nabi Musa heran, kenapa kau luruskan tembok tersebut kalau kita minta upah agar dikasih makan oleh mereka, ya. Maka setelah itu Nabi Khadir jelaskan kepada Nabi Musa, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri. Kata Nabi Khadir, wahai Musa alaihissalam, adapun dinding yang aku berdirikan yang tadinya miring, ternyata di bawah dinding tersebut ada harta milik dua anak yatim. Seandainya dinding tersebut miring terus, lama-lama harta ini akan kelihatan orang dan akan dirampas oleh orang lain. Maka aku ingin meluruskan dinding tersebut supaya harta dua anak ini tersembunyi, tidak ada yang merampasnya. Allah ingin dua anak yatim ini nanti jadi sudah dewasa, baru mereka berdua mengambil harta mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan kata Nabi Khadir, wa kana abuhuma shaliha. Kenapa Allah kirim saya untuk meluruskan dinding ini? Karena wa kana abuhuma shaliha, karena ayah dua orang ini adalah ayah dua anak yatim ini adalah orang tua yang apa, yang saleh. Ada sebagian ulama mengatakan ayahnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-jaddus sabi, yaitu kakek mereka nomor 7, kakek ke-7. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga orang soleh ini 7 turunannya. Sampai di antara turunannya yang ke-7 enggak punya ayah. Tidak ada tempat bertumpu, tidak ada tempat untuk bersandar. Tetapi meskipun tidak punya ayah, Allah jaga. Di antara bentuk penjagaan Allah terhadap dua anak yatim ini, Allah kirim Nabi Khadir untuk meluruskan apa? Dindingnya. Allah bantu urusan dunianya apalagi akhiratnya. Faham? Ini kan masalah dunia, ya tidak? Maksudnya harta terjaga gara-gara solehnya apa? Ayahnya. Kalau dunia saja Allah jaga, apalagi apa? Akhiratnya. Oleh karenanya, kalau kita berusaha menjadi orang yang soleh, mudah-mudahan Allah menjaga anak kita. Dan Allah menjaga anak kita, ya. Sampai ada sebagian kawan orang Saudi ketika ditanya, ya, dia punya anak banyak, tapi anaknya masya Allah ke masjid semua, ya. Di saf pertama, saf kedua anaknya kalau nggak salah 13 anak laki-lakinya, semuanya ke masjid. Padahal maksudnya dia sibuk kerja, tapi bagaimana anaknya bisa soleh semua ini, ya? Itu anak laki-lakinya, belum kalau anak apa? Perempuannya. Sampai sampai dia bingung, ini anak ibunya yang mana? Kadang-kadang dia, kamu ibumu yang mana? Saking banyak anaknya. Dia bingung ibunya yang mana. Tapi intinya soleh, kenapa? Dia bilang ya sudah, yang penting jalankan. Ketika berhubungan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian soleh berdoa, Allah akan jaga mereka. Artinya usaha dia dibanding tanggung jawabnya, usaha dia kecil dibandingkan harus mengurus anak yang begitu banyak, tapi Allah jaga mereka semua. Oleh karenanya kita soleh untuk anak kita. Kita soleh untuk apa? Anak kita, ya. Jangan makan yang haram untuk anak kita. Jangan lihat yang haram untuk apa? Anak kita, ya. Agar Allah menjaga apa? Anak kita, ya. Saya ulangi, jangan kita makan yang haram untuk apa? Anak kita. Jangan kita melihat yang haram untuk apa? Anak kita. Jangan nonton Korea demi apa? Anak kita. Jangan nonton drama India demi apa? Anak kita, ya. Ibu-ibu terutama, ya. Jangan lihat acara-acara ghibah untuk apa? Anak kita. Bangun malam, sholat malam, berdoa, baca Quran. Setiap hari harus ada Quran yang kita baca demi anak kita. Jangan sampai hari-hari lewat, ya, tapi Quran tidak kita baca. Medsos kita baca semuanya, berita dunia kita baca, berita olahraga kita baca, berita ekonomi kita baca, berita kriminal, bencana alam kita baca semua, berita akhirat tidak kita baca sama sekali. Bagaimana kita mau saleh, ya? Yang terakhir adalah yang ke-7, ayat-ayat tentang jika anak tidak saleh setelah berusaha. Yaitu apa? Tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata anak ada yang tidak soleh, bandel. Kita ingat kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh pernah diuji dengan ujian yang lebih berat daripada kita. Dia berdakwah 950 tahun. Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Dia berdakwah 950 tahun. Di antara yang tidak soleh adalah istrinya dan apa? Anaknya. Dan bahkan anaknya membangkang sampai akhir hayatnya. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai putraku, naik, jangan kau termasuk orang yang kafir. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kata wahai Nuh, aku akan pergi ke puncak gunung yang menyelamatkan aku dari banjir. Dia ngeyel sampai di titik darah penghabisan, akhirnya meninggal dunia. Dan betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu ujian. Ketika seorang diuji, dia sudah berusaha, dia sudah bertobat, dia sudah berdoa kepada Allah, dia sudah didik. Ternyata anaknya ada yang tidak soleh. Ujian. Dia hibur dirinya, inilah pahala. Saya tetap mendakwahi anak saya soleh atau tidak soleh, tetap saya dapat apa? Pahala. Nuh ketika anaknya
kafir, apakah dia terus mendakwahi? Dia terus mendakwahi meskipun hasilnya tidak ada. Tapi kita mendidik anak, berhasil atau tidak berhasil, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti antum tanya sama Ustaz Ali Nur hafizahullah taala. Demikian saja karena sebentar lagi qomat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.